Halo Aldi, Assalamualaikum. Halo Kak, Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah bersedia hadir di sesi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahaya, mahasiswa bimbingan dan konseling Islam yang sedang menjalani praktik konseling cyber. Pada sesi hari ini adalah bagian dari proses simulasi konseling, tetapi tetap akan saya laksanakan secara profesional dan dengan menjaga semua prinsip etika yang berlaku. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan beberapa hal penting terlebih dahulu ya. Yang pertama, segala hal yang kamu sampaikan di sesi ini bersifat rahasia dan tidak akan saya bagikan ke pihak manapun. Kecuali kamu memberikan izin atau ada situasi darurat yang mengancam keselamatan diri kamu atau orang lain. Yang kedua, sesi ini tidak direkam dan saya akan menyimpan catatan konseling dengan cara yang aman dan anonim. Ketiga, kamu juga berhak untuk memilih apakah ingin melanjutkan sesi ini atau menundanya atau bahkan mengakhirinya kapanpun kamu merasa tidak nyaman. Itu semua adalah hak kamu sebagai konseling. Apakah kamu sudah membaca dan menyetujui formulir persetujuan yang saya kirim kemarin? Kalau belum, saya bisa kirim ulang dulu sekarang. Untuk formulir yang Kakak kirim, Alhamdulillah gitu, saya menyetujui dengan kesepakatan kita berdua gitu Kak, dalam sesi konseling ini. Oke baik, terima kasih ya Aldi. Jadi saya anggap kamu sudah setuju untuk melanjutkan sesi konseling ini dengan memahami hak dan kewajiban kamu ya. Kalau begitu, kita bisa mulai sekarang. Untuk memulai, saya ingin tahu dulu dari kamu nih. Belakangan ini bagaimana kondisi kamu secara umum? Adakah hal tertentu yang membuat kamu merasa tidak nyaman atau ingin dibicarakan hari ini? Sebelumnya, terima kasih Kak udah memberikan saya waktu luang, kesempatan buat Kakak, buat diri saya pribadi untuk sedikit untuk bercerita gitu tentang pribadi diri saya sendiri gitu. Saya ingin memberikan sebuah gambaran sendiri terkait masalah kehidupan yang saya alami di waktu-waktu ini. Kayak saya kan gambaran dasarnya saya merupakan anak pertama gitu, Pak. Anak pertama yang mempunyai adik laki-laki maupun perempuan yang totalnya tiga. Kayak dalam sebagai kakak ini, orang tua saya itu menuntut saya gitu, Kak, untuk bahwasannya saya itu harus bisa bisa dalam segi hal finansial, bisa dalam segi hal yang namanya menyayangi adik atau kewajiban-kewajiban lainnya gitu Kak. Kayak menurut saya ini merupakan sebuah tekanan yang luar biasa dalam diri saya. Kayak saya bingung gitu, harus melakukan apa gitu. Kayak saya menjalankan ini semua kayak terasa berat gitu Kak. Eh, Setiap hari saya selalu ingin yang namanya diperhatikan oleh orang tua saya, adik-adik saya gitu, kayak banyak perhatian dari orang tua saya. Saya tahu diri saya itu sudah dewasa. Saya juga ingin yang namanya merasakan seperti kawan-kawan remaja saya, sepantaran saya semuanya yang bahwasannya bermain itu adalah hal yang pas di umur saya gitu. Hal yang sangat diinginkan gitu Kak. Saya pengen yang namanya tanpa harus memikirkan hal-hal yang di rumah gitu. Kayak kadang orang tua saya gitu sering yang namanya meminta uang terhadap diri saya. Mereka tuh tidak memikirkan gitu bahwasanya saya di sini merantau Kak. Saya di sini kuliah itu merantau. Saya di sini juga bekerja gitu. Mereka tidak memikirkan bahwa saya di sini saya juga apakah saya kesusahan? Apakah saya di sini merasa kelaparan? Apakah mereka pernah memikirkan itu Kak di dalam benaknya gitu. Jadi orang tua saya itu keduanya mengalami yang namanya kerusakan di antara rumah tangganya.
Jadi sehingga mengalami yang namanya perpisahan gitu. Dan bapak saya ya alhamdulillah masih bekerja. Cuman kendali emosial bapak saya itu dikendalikan oleh neneknya, nenek saya gitu maksudnya ibu dari bapak saya. Jadi kadang bapak saya itu tidak mengirimkan uang terhadap saya karena pengaruh dari nenek saya. Jadi kasihan gitu Kak. Saya lebih memilih ibu saya itu harus menafkahi adik saya, nggak usah pentingin saya dulu. Cuman saya pengen Kak gitu ya namanya momen-momen kayak gini. Saya itu sampai jarang pulang ke rumah gitu karena di rumah itu sudah yang namanya kosong, nggak ada apa-apa lagi gitu Kak. Saya nggak tahu harus ngapain di rumah. Mungkin kalau orang yang di sini gitu Kak, pulang ke rumah bisa bertemu sama orang tuanya, bisa yang namanya makan bersama-sama gitu. Sedangkan saya aja makan aja harus berpisah gitu. Kadang lebih baik makan sendiri gitu daripada harus melihat keluarga saya yang berpisah-pisah gitu. Makanya sedih gitu Kak. Saya pengen gitu yang namanya mengingat waktu-waktu dulu yang kalau setiap gajian ayah selalu ngajakin makan enak, makan sama keluarga. Sedangkan saya pribadi gitu ingat momen-momen tersebut Kak. Saya ingat setiap ayah saya pulang kerja, anak-anaknya selalu yang namanya menjegat ayah saya. Adik-adik saya menjegat ayah saya yang namanya selalu meminta uang. Sekarang nggak ada momen-momen itu gitu. Yang ada saya yang menggantikan posisi ayah gitu. Padahal ayah saya masih ada. Saya setiap balik dari pulang kuliah, pulang merantau, adik-adik saya yang selalu mendodongkan, Kak, AA boleh minta uang nggak? AA boleh minta uang nggak? Aku mau itu, aku mau itu. Makanya saya lebih baik mengusahakan setiap liburan. Namanya itu pulang selalu terlambat karena saya ingin namanya menyisihkan uang saya untuk adik-adik saya itu. Karena kasihan adik-adik saya. Mungkin dia tidak namanya merasakan lebih mendalam kasih sayang ayah saya. Ngeri ada keirian gitu Kak di antara adik-adik saya. Saya nggak mau ya namanya itu semua terjadi gitu. Ngeri yang namanya nanti ketika sudah besar adik saya merasa iri dengan saya yang saya dulu Kak masa kecilnya itu disayang penuh oleh ibu dan bapak saya. Sedangkan di masa-masa mereka, mereka tidak memiliki itu semua gitu. Saya kayak berharap gitu Kak kepada orang tua saya gitu. Setidaknya walaupun mereka tidak bisa bersama, tapi tolong gitu saling rangkul anak-anak mereka gitu. Saling yang namanya berikan perhatian terhadap anak-anak mereka. Jadikan peran ibu itu sewajarnya ibu. Jadikan peran ayah itu sewajarnya ayah gitu Kak. Mungkin itu sih Kak. Oke, baik. Saya sangat mengerti. Saya sangat paham. Sepertinya beban pikiranmu cukup berat ya. Di sesi ini kita akan mencoba memahami apa yang membuat kamu merasa tertekan. Sekaligus kita akan mencari cara agar kamu bisa merasa lebih tenang dan mampu mengelola situasi dengan baik. Nah, sekarang bisa kamu ceritakan lebih detail tentang situasi kamu akhir-akhir ini? Dan hal apa yang paling membuat kamu merasa tertekan? Nah, baik Kak. Jadi di sesi-sesi ini gitu ya, di momen-momen saat ini, saya ingin menjelaskan diri saya pribadi gitu. Saya cuman merasa diri saya itu rasanya itu seperti ada keirian gitu. Ada yang namanya kesedihan yang mendalam gitu. Apalagi terkait masalah orang tua saya gitu. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit lagi ya Kak. Kemarin
Saya itu ketika liburan, saya bekerja di suatu PT gitu ya. Ya dengan gaji yang lumayan fantastis gitu. Dan niatnya saya juga ada yang namanya ingin menyisihkan sedikit rezeki saya terhadap orang tua saya, adik-adik saya, ayah saya, kayak terus ke nenek saya gitu. Saya sudah membagikan. Cuman saya ingin menyisihkan sedikit untuk simpanan diri saya pribadi gitu, Kak. Karena mengingat bahwasannya kerja ini lumayan berat bagi diri saya. Karena di Cirebon, jujur, pekerjaan sampingan saya selain kuliah yaitu namanya ojek online gitu, Kak. Kayak saya ingin namanya kerja setiap hari dari pagi sampai malam, kerja 8 jam, bahkan saya sering ngambil lembur sampai 12 jam. Cuman tujuan satu, saya ingin punya simpenan. Saya cuman pengen istirahat nanti ketika kuliah. Cuman orang tua saya, terutama ibu saya, selalu yang namanya minta, kamu ada duit gak gitu. Kayak kenapa gitu harus mempertanyakan itu gitu. Kenapa emang kurang? Emang kurang gitu yang saya kasih kemarin gitu. Padahal itu udah sekitaran 25% dari gaji saya, Kak, gitu. Saya kasih gitu. Belum saya bagi-bagi ke sisanya lagi ke adik saya, ke nenek saya gitu. Emang kurang gitu. Yang saya pertanyakan, emang mama itu nggak tahu saya di sini itu kesusahan atau enggak gitu. Yang iya tahu emang ekonomi di tempat saya rantau ini harganya itu lebih terjangkau. Cuman banyak kebutuhan yang harus saya selesaikan, Kak. Seperti contohnya, saya pribadi harus yang namanya eh em, contoh membayar kos-kosan, terus ada kebutuhan kendaraan yang harus, contohnya kendaraan kayak bensin atau yang lain, bahkan makan pun saya harus mikir untuk ke depannya. Cukup gak duit sisa gaji saya gitu untuk saya jalani hingga akhir semester gitu. Saya mikir kayak gitu. Kayak kenapa harus orang tua saya itu mempertanyakan itu ada uang nggak dan menuntut saya pribadi. Kayak saya tuh intinya saya kayak sedih, kecewa terhadap orang tua saya gitu. Kenapa harus anak itu dijadikan investasi gitu, Kak? Ya tahu itu merupakan balas budi. Cuman kenapa harus saya pribadi gitu? Karena saya juga pengen yang namanya ke teman-teman saya. Saya nggak harus namanya bekerja. Saya pengen yang namanya bermain seperti kalian-kalian semua gitu, teman-teman sepantaran saya. Makanya saya udah ada planning ketika kerja kemarin. Saya pengen namanya liburan, saya pengen namanya jalan-jalan, saya pengen namanya main gitu. Cukup kecewa aja sih Kak, cuma terus sedih gitu. Itu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Aldi sudah menyampaikan cerita kamu ya dari A sampai Z. Nah, kalau saya teliti dari semua cerita yang kamu sampaikan sebelumnya, bahwasanya tekanan yang kamu rasakan itu datang dari tuntutan orang tua ya, yaitu dituntut untuk dewasa sebelum waktunya, dituntut untuk menghidupi diri sendiri, bahkan kamu dituntut untuk mencari nafkah untuk kedua orang tua kamu ya. Kamu juga kurang istirahat, sangat kecewa. Terus kamu juga punya pikiran bahwasannya kamu merasa semua ini tidak adil. Seperti itu ya, Aldi. Apakah benar memang seperti itu? Iya betul Kak. Yang semua yang Kakak sampaikan semua itu hadir, ada persis apa yang saya sampaikan. Oke, baik. Nah, saat menghadapi posisi itu, pikiran kamu apa yang biasanya muncul pertama kali di saat posisi kamu sedang kacau, sedang down? Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran dan benak kamu? Pikiran saya itu saya ngerasa
ngeri gagal Kak menjadi kakak bagi adik-adik saya gagal menjadi bakti terhadap orang tua saya. Pikiran saya seperti itu sih Kak, kurang lebihnya. Oke, baik. Itu adalah hal yang wajar, Aldi, karena kamu sedang di posisi yang paling down, kamu sedang berada di posisi yang paling bawah, kamu terpuruk, pikiran kamu, perasaan kamu semuanya sedang merasa kacau. Tapi coba kita lihat ke arah yang lebih objektif. Apakah kamu akan terus-menerus selalu gagal? Tentu tidak, kan? Nah, maka dari itu, coba saya minta, bisakah kamu ingat satu hal di mana kamu berhasil melalui semuanya meskipun hal tersebut berat? Eh, Mungkin pengalaman diri saya pribadi atau yang tadi sudah berlalu gitu. Saya ingat gitu bahwasannya saya berhasil kuat gitu Kak di titik ini. Sebelumnya saya itu selalu tidak peduli Kak dengan apa yang sudah terjadi gitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, mari kita ambil jeda sejenak untuk latihan pernapasan sederhana agar pikiranmu lebih tenang. Mari ikuti instruksi dari saya ya. Tarik napas dalam melalui hidung. Satu, dua, tiga, empat. Tahan sebentar. Satu, dua, tiga, empat. Hembuskan perlahan melalui mulut. Satu, dua, tiga, empat. Kita ulangi lagi selama 3 kali. Tarik nafas dalam melalui hidung. Satu, dua, tiga, empat. Tahan sebentar. Satu, dua, tiga, empat. Hembuskan perlahan melalui mulut. Satu, dua, tiga, empat. Sekali lagi, tarik napas dalam melalui hidung. Satu, dua, tiga, empat. Tahan sebentar. Satu, dua, tiga, empat. Hembuskan perlahan melalui mulut. Satu, dua, tiga, empat. Oke, baik Aldi. Sekarang apa yang kamu rasakan setelah kita melalui beberapa sesi? Saat relaksasi itu agak lebih tenang gitu Kak. Apalagi ketika yang Kakak sudah instruksikan, ketika tarik nafas itu saya membayangkan bahwasannya semua yang saya kumpulkan dan saya hembuskan angin yang tadi itu seperti kebuang semua gitu, beban-beban saya gitu, masalah-masalah saya. Mungkin itu sih Kak. Alhamdulillah, baik. Sekarang mau kita bagikan hasil ya dari semua sudut. Menurut kamu hal apa sih yang bisa kita itu mas. Ya mungkin diri saya pribadi, rencana saya gitu, saya saya cukup bisa gitu Kak untuk namanya memanage waktu gitu. Dikarenakan juga kan diri saya berkuliah, terus juga diri saya juga bekerja gitu, sampingan seperti jadi ojol gitu sih Kak. Oke sip, bagus, bagus sekali Aldi. Kita akan jadikan itu langkah pertama ya. Kamu juga bisa kok buat jadwal singkatnya, seperti prioritaskan tugas-tugas kuliah yang berdasarkan urgensinya ya. Dan jangan lupa juga, kamu sisihkan waktu untuk istirahat ya, di sela-sela kerja. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu dibanding awal-awal sesi sebelumnya? Terima kasih. Itu sekarang jadi lebih tenang, pencerahan otak saya itu jadi lebih memikirkan semuanya untuk terkait masalah rencana-rencana saya. Jadi mungkin teknik yang kakak berikan terkait masalah teknik relaksasi itu cukup membuat diri saya
lebih enak, lebih tenang, lebih ada rasa nyaman gitu Kak. Apalagi di situ setiapnya tarikan nafas yang Kakak tuntun maupun hembusan nafas yang Kakak tuntun juga di situ membuat diri saya menjalani semuanya itu terasa lebih enak dan tenang. Terima kasih Kak. Oke, baik. Alhamdulillah ya, saya sangat senang mendengar itu. Terima kasih kembali karena telah menyampaikan apa yang perlu kamu sampaikan dari A sampai Z. Terima kasih juga atas pengalaman yang kamu berikan, yang kamu sampaikan kepada saya. Semoga kedepannya kamu bisa lebih